Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Ramadhani Jalil dari kelas M22J dengan NIM 105721138722. Sini saya akan memaparkan hasil term paper saya yang dimana berjudul Peran Perdagangan Internasional dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional. Baik, yang pertama ada pengertian perdagangan internasional. Menurut Manik 2022, perdagangan internasional adalah kegiatan atau aktivitas ekonomi yang melibatkan dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat negara tersebut. Perdagangan internasional adalah tempat dilakukannya pertukaran barang dan jasa dalam skala yang luas. Hal ini karena kerjasama perdagangan tersebut dilakukan oleh berbagai negara dan adanya keinginan untuk mempromosikan suatu barang dan jasa secara bebas. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat meningkatkan kemakmuran dan menciptakan pemerataan terhadap permintaan, penawaran, dan jasa. Dengan melakukan perdagangan internasional, hal tersebut akan memberikan keuntungan dan membuat pertumbuhan ekonomi negara tersebut secara langsung berupa pengaruh terhadap alokasi sumber daya maupun secara tidak langsung seperti banyaknya investor yang masuk. Perdagangan internasional juga penting karena dapat membantu menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, ada kebijakan perdagangan internasional. Prahaski et al. 2023 menyatakan bahwa kebijakan perdagangan memiliki potensi signifikan untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan tarif, partisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas, dan peningkatan investasi asing langsung atau FDI dapat memberikan dorongan positif. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan dan dampak lingkungan perlu dikelola dengan bijaksana. Keseimbangan antara kebijakan liberalisasi dan perlindungan domestik menjadi kunci untuk menghindari ketidaksetaraan ekonomi. Peran aktif dalam perjanjian perdagangan bebas dapat meningkatkan daya saing, sementara investasi asing langsung dapat membawa teknologi dan modal yang dibutuhkan untuk peningkatan produktivitas. Namun, perhatian khusus harus diberikan kepada manajemen dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan perdagangan. Kesadaran terhadap tantangan implementasi seperti resistensi domestik dan ketidakpastian politik penting dalam merancang kebijakan yang adaptif dan efektif. Selain itu, perlu mempertimbangkan dampak keberlanjutan dan lingkungan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan holistik, negara berkembang dapat mengoptimalkan manfaat dari kebijakan perdagangan internasional sambil meminimalkan risiko dan dampak negatif, membuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada manfaat perdagangan internasional. Menurut Sarti dan Sumitra 2023, manfaat perdagangan internasional adalah mampu berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa yang murah dan berdaya saing, memungkinkan terjadinya kegiatan ekspor yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan negara, cadangan devisa, transaksi modal, dan luasnya kesempatan kerja. Perdagangan internasional dan persaingan global menyebabkan perusahaan domestik mendapat persaingan yang lebih keras dari perusahaan asing, di mana setiap negara dapat melakukan ekspor produknya ke berbagai negara dan impor untuk memenuhi kebutuhan dari negara lain. Negara-negara terdepan yang terbukti sukses di dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terjaga baik semenjak tahun 1960-an sebagai akibat dari kebijakan pasar bebas dan perekonomian terbuka yang mereka anut. Negara dengan sikap perdagangan yang lebih liberal memungkinkan untuk dapat memperoleh jumlah input lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah sehingga menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Baik, ada akibat perdagangan internasional. Akibat positif. Yang pertama, menambah ikatan serasi dampingi negeri bila kegiatan perdagangan internasional berjalan cocok perjanjian kedua negeri sehingga hendak menciptakan suatu keyakinan dari negeri lain. Yang kedua, menambah alun-alun profesi seperti hal yang telah disebutkan di atas. Perdagangan internasional menginginkan daya pekerja dengan terdapatnya alun-alun profesi yang besar hendak terwujud keselamatan sosial. Yang ketiga, mempermudah warga buat penuhi kebutuhannya. Bila warga membutuhkan suatu benda namun benda itu susah diperoleh di negeri itu, sehingga perdagangan internasional lah solusinya. Akibat negatifnya, yang pertama, ketergantungan suatu negara pada negara lain. Yang kedua, rivalitas dalam perdagangan internasional yang tidak konstruktif.
Yang ketiga, banyak industri kecil yang tidak kompetitif dan akhirnya harus menutup bisnisnya. Yang keempat, pola konsumsi masyarakat yang mengikuti negara maju. Yang kelima, masyarakat yang tidak memiliki tabungan yang cukup untuk investasi. Yang keenam, munculnya bentuk penjajahan ekonomi oleh negara-negara maju. Faktor pendorong perdagangan internasional. Menurut Rufaida dan Fitrianto 2024 menyatakan bahwa banyak faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional. Di antaranya ialah yang pertama, faktor alam dan atau potensi alam. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang ketiga, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang ketujuh, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang kedelapan, keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ardiansa et al. 2024 menyatakan bahwa perdagangan internasional memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terbukti bahwa keterlibatan Indonesia dalam perdagangan global tidak hanya meningkatkan volume ekspor dan impor, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. Meskipun demikian, ketergantungan pada komoditas tertentu dan fluktuasi harga global dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan strategi yang lebih komprehensif guna memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah seperti pengembangan infrastruktur, penguatan regulasi, dan dukungan terhadap inovasi sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam perdagangan global. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri dan meningkatkan kualitas produk. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika pasar, Indonesia berpotensi untuk meningkatkan daya saingnya secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian global. Tantangan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, fluktuasi nilai tukar. Salah satu masalah utama dalam perdagangan internasional adalah fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi daya saing produk di pasar internasional. Harga barang dapat tidak menentu jika nilai tukar tidak stabil. Yang kedua, persaingan global. Persaingan dari negara lain yang juga ingin mengekspor produk serupa dapat mengurangi pangsa pasar produk domestik. Akibatnya, Indonesia harus terus meningkatkan kualitas dan inovasi produknya. Yang ketiga, ketergantungan pada komoditas tertentu. Jika harga komoditas tertentu turun di pasar global, Anda dapat menjadi terlalu bergantung pada ekspor komoditas tertentu. Solusi untuk masalah ini adalah diversifikasi produk yang akan meningkatkan produktivitas nasional di pasar global. Metode pembayaran dalam transaksi perdagangan luar negeri. Cara pembayaran dalam transaksi ekspor-impor dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, pembayaran di muka. Yang kedua, perhitungan kemudian. Yang ketiga, wesel inkasso. Yang keempat, konsinyasi. Yang kelima, letter of credit. Yang keenam, cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Model perdagangan internasional. Ada beberapa model perdagangan internasional, antara lain yang pertama model Ricardian. Fokus model Ricardian, keuntungan dan potensi relatif adalah konsep yang paling penting dalam teori perdagangan internasional. Di dalam model Ricardian, sebagian negara menghususkan dalam memproduksi sesuatu yang mana apa yang mereka hasilkan menjadi produk terbaik. Tidak seperti model lainnya, kerangka model itu memprediksi di mana negara sudah menjadi ahli yang lengkap, alih-alih yang menghasilkan variasi barang konsumsi. Dan model Ricardian tidak secara langsung mengandung faktor pendukung seperti jumlah relatif karyawan dan modal di negara lain tersebut. Yang kedua, model Hertzhern-Ohlin. Teori ini menjelaskan sebagai model ditentukan oleh perdagangan internasional karena perbedaan faktor pendukung. Model ini memperkirakan suatu negara akan mulai mengekspor barang menggunakan faktor secara intensif, kebutuhan dan impor
entitas menggunakan faktor lokal yang jarang intens. Masalah secara empiris dengan model H0 yang dikenal dengan sebutan paradoks Leontief yang dibuka dalam ujian empiris Vasily-Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih banyak mengekspor barang yang biasanya untuk diekspor terhadap barang-barang manufaktur intens daripada cukup modal. Yang ketiga, faktor spesifik. Dalam model ini, mobilitas pekerja antara satu industri dan jika modal tidak bergerak sementara itu ke industri untuk waktu yang singkat. Sebuah faktor mengacu secara khusus pada memberi, yaitu dalam faktor produksi spesifik jangka pendek. Sebagai modal fisik, bukan sekadar ditransfer antar sektor ekonomi. Teori ini sarankan jika meningkat harga barang, maka pemilik produksi khusus produk tersebut adalah dalam kondisi nyata. Yang keempat, model gravitasi. Model perdagangan gravitasi memberikan analisis yang lebih rinci. Model bisnis empiris dibandingkan model yang lebih teoritis di atas. Model gravitasi ini dalam bentuk dasarnya diasumsikan sebagai perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan komunikasi internasional perekonomiannya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang mempertimbangkan jarak dan ukuran fisik antara dua objek. Model ini terbukti menjadi kuat secara empiris melalui analisis ekonometrika. Faktor lain seperti level pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan juga disertakan dalam versi yang lebih besar dari model ini. Peran perdagangan internasional. Menurut Alam et al. 2024, perdagangan internasional memegang peranan yang sangat strategis dan mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian Indonesia. Melalui aktivitas ekspor dan impor, Indonesia mampu memanfaatkan keunggulan komparatifnya, memperluas pasar untuk produk-produk domestik, serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Selain itu, perdagangan internasional juga berkontribusi dalam menarik investasi asing, mendorong transfer teknologi, dan meningkatkan daya saing global. Namun, untuk memaksimalkan manfaat perdagangan internasional, Indonesia perlu mengatasi berbagai tantangan seperti ketergantungan terhadap komoditas tertentu, fluktuasi harga global, serta persaingan di pasar internasional. Kebijakan pemerintah yang mendukung diversifikasi ekspor, peningkatan kualitas produk, dan penguatan infrastruktur perdagangan menjadi kunci untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan kontribusi perdagangan internasional terhadap perekonomian nasional. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, perdagangan internasional dapat terus menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Peran pemerintah dalam mengatur perdagangan internasional. Menurut Putra et al. 2023, peran pemerintah dalam mengatur perdagangan internasional memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui kebijakan yang mendukung ekspor seperti pembebasan bea masuk dan intensif keberlanjutan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, pemerintah dapat memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pengawasan ketat terhadap impor diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif seperti persaingan tidak sehat dan penurunan lapangan kerja. Berbagai instrumen termasuk tarif, kuota impor, standar keamanan, dan subsidi digunakan oleh pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara melindungi industri lokal dan memenuhi kebutuhan internasional. Dalam konteks globalisasi, pemerintah juga terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas untuk membuka pasar yang lebih luas. Keseluruhan, peran pemerintah sebagai regulator kunci sangat penting dalam mengelola dinamika perdagangan internasional dengan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendorong utama dalam kenaikan produktivitas dan efisiensi dari perdagangan luar negeri. Ada 3 pendorong utama dalam kenaikan produktivitas dan efisiensi dari perdagangan luar negeri, yaitu yang pertama skala ekonomis, berarti bahwa produksi dapat dipasarkan lebih luas dan dilaksanakan dengan metode yang lebih hemat, atau skala ekonomis mengurangi biaya rata-rata jangka panjang untuk sektor industri. Yang kedua, teknologi baru. Maksudnya bahwa perdagangan internasional dan hubungan luar negeri secara umum merupakan kendaraan penting untuk difusi teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Bentuk difusi yang paling langsung dari teknologi ini adalah ketika suatu negara menjalin hubungan luar negeri sehingga dapat mengimpor barang-barang seperti mesin-mesin yang dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri. Misalnya negara berkembang mengimpor komputer untuk meningkatkan produktivitas instansi pemerintah. Apa yang diimpor di sini sebenarnya adalah teknologi baru yang dibangun ke dalam komputer.
Yang ketiga, merangsang persaingan, berarti meningkatkan efisiensi melalui pasar, bukan hanya teknologi baru. Pembukaan perdagangan internasional sering dikatakan berarti bahwa sektor-sektor ekonomi tertentu yang awalnya tidak aktif dan tidak efisien akan menjadi lebih semangat di bawah dampak persaingan eksternal. Perdagangan dapat meningkatkan efisiensi industri melalui peningkatan persaingan. Padahal, dalam keadaan seperti itu, bisa diperkirakan monopoli yang keberadaannya mereka rasa terancam akan berusaha menghalangi arus barang ke luar negeri. Strategi pengembangan industri nasional untuk meningkatkan daya saing global. Menurut Rima et al. 2024, strategi pengembangan industri nasional untuk meningkatkan daya saing global memerlukan pendekatan integritas, mencakup beberapa elemen kunci. Pertama, infrastruktur dan teknologi menjadi landasan utama dalam menciptakan efisiensi, produktivitas, serta inovasi industri. Adopsi teknologi yang canggih seperti kecerdasan buatan dan big data mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan penguasaan teknologi, memastikan tenaga kerja yang kompetitif dan adaptif terhadap perubahan global. Ketiga, diversifikasi produk dan peningkatan ekspor, perluas pasar internasional dan mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu. Dengan implementasi strategi ini secara konsisten, Indonesia dapat meningkatkan daya saing global sekaligus mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.